كما ينبغي لجلال الله ووجهه الكريم وعظيم سلطانه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضاه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعه ونفعنا بعلومه في الدارين اللهم آمين. باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم نعمركم ما يتذكر فيه ما تذكر وجاءكم النذير. قال ابن عباس والمحققون معناه أولم نعمركم 60 سنة. Bab mengenai perintah ataupun seruan untuk menambah kebaikan di penghujung umur atau di penghujung usia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Fatir ayat 37. Bukankah kata Allah kami memberikan umur yang cukup untuk berfikir di masa umur yang diberikan itu bagi orang-orang yang mau berfikir, dan telah datang kepada kalian pembawa peringatan. Berkata Ibnu Abbas dan para ulama-ulama yang melakukan penelitian terhadap makna ayat ini, maknanya adalah bukankah kami telah memberikan umur ataupun usia kepada kalian 60 tahun, usia yang panjang untuk cukup sekali orang berpikir tentang kenapa dia diberikan kesempatan hidup di dunia, kenapa dia menjalani kehidupan ini, dan kemana akhirnya tujuan daripada kehidupan, serta berpikir yang lainnya yang harus dijawab tentu saja melalui tindakan dan perbuatan. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, ayat di surah Fatir tadi itu mencoba untuk menggugah pikiran kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan yang cukup untuk kita berpikir tentang kehidupan kita dan akan kemana kita ini akhirnya menghabiskan semua kesempatan-kesempatan dalam hidup kita. Dan Allah juga mengingatkan kalau dalam fase perjalanan kita dari waktu ke waktu, mulai dari kanak-kanak sampai menjadi orang yang berusia lanjut ataupun tua, bahwa sepanjang perjalanan itu sudah ada
ya, datang pemberi peringatan. Pemberi peringatan dengan berbagai macam peringatan. Salah satunya yang paling utama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau disebut dengan nazir, pemberi peringatan kepada umat manusia. Sayyiduna Abdullah bin Abbas memberikan makna umur yang cukup untuk berpikir itu adalah 60 tahun. Hal ini didukung oleh hadis yang nanti akan disebutkan. Wa yu'ayyiduhul hadis alladzi sanazkuruhu insyaallah taala. Namun ada pula yang mengatakan yang dimaksud dengan sudah cukup kami berikan waktu ataupun kesempatan hidup untuk berpikir, itu ada yang menyebutkan samani asyrata sanah, 18 tahun. Ada yang mengatakan umur yang dimaksud itu adalah arba'ina sanah, 40 tahun. Jadi ada yang menyebutkan 60, 18, ada yang 40. Yang 40 ini qalahul Hasanu wal Kalbi wa Masruq, dikatakan oleh Sayyiduna Al-Hasan wal Kalbi dan Masruq. Kemudian ada juga disebutkan riwayat bersumber dari Ibnu Abbas, anna ahlal madinati kanu idza balagha ahaduhum arba'ina sanah tafarraga lil ibadah. Penduduk Madinah itu apabila di antara mereka sudah ada mencapai usia 40 tahun, maka mereka menghususkan diri hanya untuk ibadah saja, tidak melakukan kegiatan selain daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebiasaan yang ada dalam kehidupan penduduk Madinah itu menjadi dalil, menjadi semacam bukti kalau mereka memaknai ayat tadi itu 40 tahun. Adapun ja'akumun nazir, ayat yang menyebutkan di dalamnya telah datang kepada kalian pembawa peringatan. Qala Ibnu Abbas wal jumhur, berkata Ibnu Abbas dan mayoritas ulama, huwan nabi, yang dimaksud dengan pembawa peringatan itu telah datang kepada kita, itu adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pula yang mengatakan asyaib, yaitu uban yang tumbuh di kepala, itu pembawa peringatan. Uban ini dikatakan oleh Ikrimah dan Ibnu Uyainah serta yang lainnya, wallahu a'lam. Jamaah sekalian rahimakumullah, mengenai bab seruan atau perintah untuk kita menambah berbagai macam kebaikan di penghujung usia kita, diawali dengan menyebutkan ayat ini, yaitu ayat di surah Fatir, ayatnya ayat 37. Ayat ini sebenarnya penggalan dari ayat 37 itu. Di permulaannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahum yastarikhun. Mereka penduduk neraka itu berteriak-teriak dengan keras. Berteriak keras sambil mengucapkan kata-kata, wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna. Wahai Tuhan kami, keluarkan kami dari sini. Dengan teriak-teriak keras mereka mengatakan, ya Allah, keluarkan kami dari sini. Na'mal salihah ghairal ladzi kunna na'mal. Kalau engkau keluarkan kami dari sini, kami niscaya pasti akan mengerjakan apa yang tidak kami kerjakan, mengerjakan tidak seperti yang kami kerjakan ketika di dunia dulu. Ini teriakan penyesalan, mohon untuk bisa diberikan kesempatan lagi yang kedua kali.
kembali ke negeri dunia mengganti kesempatan yang hilang, yang disia-siakan itu, untuk mengisinya dengan amal-amal yang kira-kira bisa menyelamatkan dirinya daripada siksa neraka. Nah, lalu baru ayat ini menyambung. Jadi itu satu ayat. Ini potongan ayat yang kita baca tadi itu. Jadi jar Allah Ta'ala menanggapi teriakan-teriakan orang yang penuh penyesalan itu, sudah terlambat. Kami sudah berikan kesempatan panjang, kata Allah. Nah, kesempatan yang panjang itu tadi ditafsirkan dengan beberapa penafsiran. Ada yang mengatakan 18 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 60 tahun. Jadi usia-usia yang disebutkan itu dianggap sebagai usia yang cukup bagi orang untuk berpikir buat dirinya, bahkan juga berpikir untuk keluarganya demi kemaslahatan akhiratnya. Jadi berpikir demi kemaslahatan akhiratnya, karena ini menggambarkan tentang situasi dan keadaan penyesalan orang di hari kiamat, menyangkut tentang kesempatan hidup yang terbuang sia-sia. 18 tahun tadi disebutkan, ada 40 tahun tadi disebutkan, ada 60 tahun yang disebutkan itu. Itu kata Allah buat orang yang betul-betul mau berpikir. Kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala alat untuk berpikir. Jadi kalau kita ambil 18 tahun misalnya, itu usia setelah balik. Jadi kalau kita ambil patokan baliknya 15 tahun, berarti ada 3 tahun di atasnya untuk bisa sampai 18 tahun. Nah, 3 tahun itu kalau belum ada usaha untuk menjalankan agama, karena usaha menjalankan agama itulah urusan akhirat kita. Jadi ada usaha menjalankan keinginan dunia, ada usaha yang dijalankan untuk kepentingan akhirat. Kalau selama 3 tahun itu belum ada tanda-tanda kita ini menjalankan agama, urusan akhirat kita, maka ini akan bisa menimbulkan penyesalan. Sudah seharusnya orang dalam 3 tahun itu berpikir, ya, dan memahami dengan berpikir itu dia hidup ini untuk apa dan mau kemana. Ada lagi yang menyatakan 40 tahun. Jadi kalau sudah lewat balik itu terus sampai 40 tahun itu berarti Anda berapa? 25 lah. Nah, 25 tahun dari 15 kalau kita hitung. Kenapa kita menghitungnya dari 15? Karena mulai 15 itulah usia balik di mana kita akan menghadapi risiko akhirat kalau kita tidak memperhatikannya. Akan menghadapi risiko akhirat. Teriakan tadi itu risiko akhirat, jamaah sunnatillah. Jadi kita menghitungnya dari 15 gitu. Ini yang biasa umum lah untuk kaum laki-laki. Kalau perempuan kurang dari itu. Nah, coba kita hitung 25 tahun itu waktu yang sangat panjang untuk orang berpikir. Berpikir di situ jamaah sunnatillah adalah berpikir kita mulai dari mengetahui agama dengan belajar. Apa yang menjadi tugas kita. Kewajiban sholat misalnya, itu tidak harus menunggu
masuk 15 baru belajar sholat apabila menggawinya. Nah, jadi belajar sholat itu harus sebelum balik, sudah harus paham apa yang menjadi tugas yang mendesak harus dikerjakan begitu usia 15 masuk. Karena kalau tidak sholat berisiko. Nah disinilah kita bisa juga memahami kalau menuntut ilmu agama itu adalah hukumnya wajib. Wajib. Jadi tidak bisa nanti kalau kita beralasan di depan Allah, ya dulu kada sempat belajar ilmu agama. Kenapa kada sholat, kada sempat belajar ilmu agama? Berapa lama garang kesempatan yang diberikan untuk bisa belajar ilmu agama? Harus melewati berpuluh-puluh tahun enggak? Baru kita bisa memahami? Tidak perlu. Setahun pun kita sudah bisa memaksimalkan ya ilmu-ilmu agama yang diperlukan, yang sifatnya mendesak. Mendesak itu memang harus kita kerjakan rutin, kan? Ada juga yang tidak mendesak, yang sewaktu-waktu bisa dikerjakan, sewaktu-waktu tidak dikerjakan. Nah, maka di usia dini anak-anak kita itu harus mengenal agama, tidak boleh tidak. Kalau kita biarkan tidak punya pengetahuan agama, maka kita akan bertanggung jawab. Orang tua bertanggung jawab, sebagaimana anak itu akan bertanggungjawabkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan jaga dua keluargamu daripada siksa api neraka. Teriakan-teriakan yang datang dari neraka ini, jamaah sekalian, alasannya adalah tidak cukup waktu, tidak cukup umur, belum sempat, ada sempat. Ya. Untuk beramal harus dimulai dengan ilmu. Untuk beramal harus dimulai dengan ilmu. Karena itu ilmu agama hukumnya wajib dipelajari. Wajib dipelajari. Jamaah sekalian rahimakumullah. Apakah jar Allah Ta'ala atau bukankah kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami telah berikan umur yang cukup buat kalian berpikir bagi orang yang mau berpikir. Nah, jadi ada masalah juga, ada orang yang tidak mau menggunakan akal pikirannya, sehingga waktu berlalu begitu saja, setahun demi tahun, begitu sudah memasuki usia lanjut baru berpikir, itu terlambat berpikirnya. Nah, apalagi jar Allah Ta'ala sepanjang kehidupan itu sudah ada peringatan-peringatan yang dikirim. Ya, peringatan-peringatan yang dikirim itu macam-macam. Salah satunya adalah uban. Uban ini apabila kira-kira mulai keluar, ya kira-kira umur 40 tahun itu sudah mulai keluar uban. Itu artinya Allah mengirim sinyal peringatan kepada kita bahwa kesempatan kita sudah mulai hampir habis. Nah, itu kan. Peringatan-peringatan yang lain juga sebenarnya ada, umpamanya melalui penyakit, itu juga peringatan. Jamaah sekalian. Kondisi keadaan tubuh kita yang menurun dari waktu ke waktu, kalau sudah memasuki usia 40 tahun, itu juga adalah nazir, itu juga adalah peringatan dan sebagainya. Nah, apa kaitannya dengan bab untuk menambah kebaikan di penghujung umur ataupun di penghujung usia? Yaitu orang yang berteriak-teriak di dalam neraka itu baru mengetahui kalau dirinya berada di situ gara-gara tidak beramal ketika di dunia. Dia lewatkan begitu saja hidupnya dari tahun ke tahun tanpa mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhirat. Adapun beramal itu tidak menunggu di penghujung usia. Tidak menunggu di penghujung usia. Tapi selalu saja penyesalan itu terjadi di penghujung usia. Kenapa bahari kada kayak ini? Kenapa bahari kada kayak itu? Ada juga orang tua itu berucap kayak ini, nah, ikam barang nak kainjar.
Abah ini sudah telanjur, pada kawal lagi bebulik kayak bahari. Ikam barang ya. Nah ini di satu sisi bagus untuk anak, tapi di sisi lain bisa tidak bagus kesannya buat diri kita. Kenapa? Seolah-olah ya sudah kada kawa apa-apa lagi seadanya jangan. Kita kalau sudah berusia lanjut tuh tetap berusaha. Nah, ikam barang nakai belajar agama, abah bahari kada sawat belajar agama. Tetap jangan salah nang tuha-tuha ini harus belajar agama. Sebab tanpa ilmu agama kita tidak bisa mempersiapkan apa yang mesti kita siapkan di akhirat. Untuk urusan akhirat itu ilmunya agama, bukan ilmunya dunia. Tidak ada rumusnya. Ilmu keduniaan itu untuk bekal di akhirat. Ilmu yang lewat Nabi besar Muhammad SAW itulah ya ilmu yang membantu kita untuk beramal buat persiapan di akhirat. Nah, jadi ini erat juga kaitannya dengan masalah itu. Kenapa? Karena untuk kita bisa beramal, mau tidak mau harus lewat ilmu. Untuk kita mengerti kebaikan yang mana yang akan diterima nanti di akhirat, itu adalah melalui ilmu agama. Melalui ilmu agama. Maka siogianya kalau dan memang nampaknya gejalanya seperti itu, Bang. Nang tuha-tuha ini nang paling rajin duduk di masjid nih, mendengarkan majelis ilmu. Nah, ya mudah-mudahan nang anum-anum nang pindah kada talihatan ini kena pada saatnya tidak lalai terhadap tugasnya, begitu kan. Seyogianya mulai anum jopang, jangan menunggu nang sudah tua ini hanya pina bersungguh-sungguh. Ya, karena kita kada tahu kan umur itu berapa sisanya, itu kada tahu. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, a'zarallahu ila imri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sanah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan uzur, menghilangkan adanya suatu halangan ataupun alasan uzur ya kepada seseorang yang sudah diberikan umur yang panjang. Akhara ajalahu artinya ditunda ajalnya, maknanya adalah panjang, dipanjangkan umurnya sampai 60 tahun. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Kalau orang berusia sampai 60 tahun, ini berarti diberikan usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mencapai usia seperti itu, Allah sudah menghilangkan alasan ataupun uzur untuk mengatakan alasan begini, begitu, begini, begitu. Terlalu panjang sebenarnya 60 tahun itu untuk berpikir. Ya begini nanti jam sekolah kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Allah. Yang kita pertanggungjawabkan itu kan dihitung dari usia balik lah. Kalau yang sebelum itu dimaafkan, tidak ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sudah diberi tugas untuk melaksanakan, itu akan ditanyakan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pelaksanaannya itu kan kita memerlukan ilmu, itu kan, memerlukan ilmu. Apa yang harus kita kerjakan? Harus diberitahu. Pemberitahunya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diteruskan oleh para ulama untuk menyampaikan itu, guru-guru agama dan sebagainya. Nah, waktu kita berjalan terus setahun demi tahun, lewat usia 20, 30, 40, 50 sampai 60, ada juga pina kelihatan serius mengurusi urusan kepentingan agamanya untuk akhirat. Nah, kalau sudah sampai 60 tahun itu tidak ada istilah alasan ini, alasan itu. Karena ketika menghadap Allah mempertanggungjawabkan perbuatan itu, ditanyai kalau, nah mungkin saja waktu ditanya itu
Ada alasan sakit, nah kan? Ada alasan musafir, ada alasan apa gitu kan. Itu masih ada alasan-alasan yang bisa diterima. Uzur-uzur, jadi kita kan uzur ini, uzur itu. Nah, tapi kalau umpamanya sampai usia 60 tahun lah, itu tidak didengar lagi uzur-uzur itu. Ya. Alasan-alasan ini, alasan itu, alasan nah itu kada. Alasan apa? Alasan kada sawat belajar itu ada. Mas sampai 60 tahun kada sawat belajar itu kayak apa kisahnya? Kan kada masuk akal loh. Sampai 60 tahun itu kada mengerti apa yang menjadi hak harta yang ada di tangannya. Dikemanakan usia 60 tahun itu? Padahal selama 60 tahun itu mengikuti harta. Kan ada tanggung jawab harta nih di hadapan Allah Ta'ala. Kenapa ajar Allah Ta'ala ikam kada gunakan harta ini untuk ini, untuk itu, untuk ini. Kada tahu ya Allah Ta'ala. Kada tahu. Maka umur ikam ku beri ya Allah Ta'ala 60 tahun. Ikam kamanakan jadi sampai kada tahu. Maka sudah ku kirimi nang memberitahu nih si anu. Kada hanya Nabi. Kan ada penerusnya untuk menyampaikan itu. Banyak. Jaka bahasa kitanya gitulah. Tapi wallahu alam bagaimana kejadiannya di kemudian hari itu. Ini untuk mendekatkan pemahaman saja. Coba masuk akal lah selama 60 tahun itu masih bisa diterima alasannya. Kada sawat, kada tahu karena ini, karena itu, karena itu. Ada. Banyak hak yang harus kita tunaikan. Menyangkut hak Allah, menyangkut hak manusia. Dua-duanya. Makanya agama itu mengajarkan mana yang benar, yang mana yang salah dalam berurusan kepada Allah dan berurusan kepada manusia. Nah, jangan kemudian di akhirat kita beralasan, ya Allah Ta'ala kenapa ikam melawan dang sanak kayak itu? Belum kada tahu ya Allah Ta'ala itu salah. Memangnya kan, maka Allah Ta'ala ku berikan kesempatan hidup untuk tahu itu sekian lama ikam. Kamanah aja ikam gunakan waktu ikam untuk sampai kada tahu itu, bawahnya kayak itu bahasanya lah. Nah, jadi kalau sudah sampai 60 tahun masih coba alasan macam-macam itu kada ada alasan. Kada kau diterima alasan itu ya Mas. Nah, di sini kira-kira ada yang sudah 60 tahun lah. Nah, ini tapi tidak menunggu 60 tahun untuk kemudian kita menyungguh-nyungguhi itu. Cuma itu kesempatan yang panjang untuk memberikan gambaran betapa panjangnya kesempatan hidup yang Allah berikan, sangat cukup, melebihi daripada cukup untuk kita menjalankan agama itu sangat cukup. Nah, sangat cukup. Jadi walaupun kita ya sangat sibuk dengan urusan dunia kita, bukan berarti tidak ada waktu yang bisa disisihkan untuk kita mengetahui apa yang menjadi tugas akhirat kita. Nah, ini perlu sekali kita membuat perenungan lah terhadap diri kita. Nah, biasanya kalau sudah memasuki usia 40 tahun, nah itu sudah mulai harus ditata ulang lah jurang itu dikelola dengan sebaik-baiknya. 40 tahun yang disebutkan tadi ada salah satunya adapun 60 tahun, yang 40 tahun tadi yang kebiasaan penduduk Madinah begitu kan, itu mereka sudah menyingkir dari urusan-urusan dunia. Mereka hanya memfokuskan lebih memaksimalkan urusan-urusan akhirat. Tapi sebelum itu memang sudah dipersiapkan juga keperluan-keperluan pengetahuan, ya bimbingan-bimbingan untuk menghadapi akhirat itu seperti apa. Nah, ini hadis Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita semua kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menghilangkan alasan. Maksudnya menghilangkan alasan itu apa? Tidak ada lagi orang bisa menyampaikan alasan-alasannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian bahwa orang nanti di akhirat berhak
untuk menyampaikan sebab musabab atau alasan-alasan kenapa dia melakukan ini, kenapa dia melakukan itu. Diberikan kesempatan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mempunis orang tanpa mendengarkan alasan-alasan orang tersebut. Nah, alasan-alasan tersebut. Nah, ini persis seperti di pengadilan yang ada di dunia ini. Jadi kan diberikan kesempatan kepada orang yang berperkara itu untuk menyampaikan apa alasan-alasannya dia melakukan hal itu atau kesalahan itu. Bisa jadi dengan alasan-alasan itu bisa diterima lalu meringankan hukumannya, atau bisa juga membebaskannya dari hukuman. Nah, tapi bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Tapi itulah proses pengadilan Allah di hari kiamat. Memang ada orang yang kemudian ketika ditanya itu dia memberikan alasan-alasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umur kita itu ada yang membaginya kepada 4. Pertama masa kanak-kanak, kemudian yang kedua masa remaja, masuk juga masa muda ya, kemudian setelah itu masuk fase yang ketiga, yaitu masuk usia setengah baya, itu kematangan usia di usia 40 tahun, kemudian di penghujungnya namanya masa tua. Nah, ini ayat atau hadis yang juga tadi disebutkan, itu kalau kita sudah masuk usia masa tua kita, maka hendaklah jangan terlalu banyak lagi urusan dunia, tapi lebih dimaksimalkan urusan akhirat. Di dalam penjelasan hadis Nabi SAW yang lain itu sebagai satu bentuk peringatan bahwa seiring dengan masuknya masa tua itu biasanya angan-angan dunia itu semakin panjang. Semakin panjang. Banyak keinginan ini itu. Padahal tidak menyadari kalau sebentar lagi harus sudah angkat kaki dari negeri dunia ini. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, jangan untuk urusan dunia ini dipikirkan terlalu berlebihan kalau sudah memasuki usia 60 tahun. Jadi kalau misalnya tidak ingin diganggu, ya persiapkan dari sebelum-sebelumnya. Misalnya kalau tidak ingin terganggu urusan dunianya, lebih baik kita bisa memaksimalkan, memfokuskan kesempatan yang tersisa itu untuk urusan-urusan akhirat. Sebab kalau sudah memasuki usia itu, jamaah sekalian, itu nanti kalau kita beralasan ini itu masih jua mengurusi urusan dunia dan mengabaikan urusan akhirat, itu bermasalah, berisikonya kita tidak bisa menyampaikan alasan-alasan kita karena sudah terlalu panjang kesempatan yang diberikan untuk memikirkan persiapan akhirat itu. Demikian ya masyaallah. Kita baru masuk hadis yang pertama, insyaallah masih ada hadis kedua dan ketiga dan seterusnya mengenai perintah untuk kita menambah kebaikan-kebaikan ini. Baik. Kalau ada pertanyaan silakan. Terima kasih Guru atas penjelasannya. Bapak, Ibu-ibu jemaah Masjid Al-Mu'minin yang Allah muliakan. Tadi Guru kita menjelaskan tentang sikap ya hidup kita ini, bagaimana menyikapinya. Yang mana umur terus bertambah. Oleh karena itu, bagi jemaah yang ingin bertanya, dipersilahkan. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan ini. Yang pertama kami tanyakan dan memohonkan penjelasan bahwa tadi sesuai dengan uraian yang disampaikan bahwa kita ini adalah mempunyai tujuan akhir, adalah terminal akhir, yaitu
akhirat yang akan datang. Oleh karenanya juga dipandu agar akhir dari usia kita ini itu lebih banyak dan dominan untuk melaksanakan bekal atau pekerjaan untuk akhirat. Nah, sekarang ada sedikit pertanyaan. Bagaimana kalau pekerjaan dunia kita ini dapat atau bisa menjadi amal akhirat? Sesuai dengan firman Allah di dalam surah Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallah daral akhirah wa la tansa nasibaka fid dunya. Jadi kita melaksanakan pekerjaan dunia tapi bernilai akhirat. Bagaimana strateginya, bagaimana kaifiatnya agar hal itu bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, kita sesungguhnya sangat berharap dengan sisa umur kita itu mendapatkan 3 fasilitas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala setelah kita meninggal dunia. Sesuai dengan hadis Nabi yang menyatakan, "Iza mata bani Adam fanqatalat a'maluhu illa bisalasin wa 'amalan jariyah wa waladun shalih yad'u lah wa ilmu yantafa'u bih." Nah, supaya sinkron, ada keseimbangan, apa yang kita kerjakan di dunia ini bisa bernilai akhirat, bisa menambah kuota kita atau pulsa kita untuk di akhirat yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bagaimana kita menjadikan urusan-urusan dunia kita ini bisa bernilai akhirat. Sebenarnya apa yang kita kerjakan di dunia ini tidak bisa dipisahkan dengan apa yang kita dapatkan di akhirat. Karena untuk mendapatkan akhirat itu tempatnya di dunia. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat bercocok tanam untuk hasilnya nanti dipetik di akhirat. Namun untuk menjadikan urusan-urusan dunia itu bernilai akhirat, itu akan terpulang kepada tuntunan agama. Bagaimana agama mengatur sehingga urusan dunia itu bisa bernilai akhirat. Tanpa kita mengetahui tuntunan agama atau ilmu agama, kita tidak bisa mengelola urusan dunia itu menjadi urusan akhirat. Jadi terpulang lagi kepada sejauh mana kita bisa mengetahui dari ilmu-ilmu agama, tidak melalui ilmu yang lain. Ilmu agamalah yang akan menjelaskan bagaimana urusan dunia itu bisa bernilai di akhirat nanti. Harta kita misalnya tidak mesti harta itu bernilai akhirat kalau disedekahkan atau dibuat menjadi sebuah wakaf misalnya, seperti dalam hadis Nabi tadi itu kan tidak harus begitu. Jadi ada di antara harta kita itu yang kita gunakan di dunia ini tetapi bernilai akhirat. Umpamanya kita gunakan untuk menjamu tamu. Nah, menjamu tamu. Dalam hadis Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Maka memuliakan tamu adalah merupakan amal yang bernilai akhirat. Lalu bagaimana cara memuliakan tamu? Cara memuliakan tamu itu salah satunya adalah menyuguhkan hidangan buat tamu, makanan, minuman, dan sebagainya. Setiap minuman dan makanan yang kita niatkan untuk memuliakan tamu itu dicatat sebagai harta bernilai akhirat namanya. Jadi banyu teh nang kita sorong, wandai untuk mamanya nang kita sorong, itu adalah tidak berbeda dengan nilai sedekah yang kita keluarkan dengan niat sedekah. Bernilai akhirat, itu tidak akan sia-sia, itu ada catatannya nanti di akhirat. Cuma dalam agama landasan semua pekerjaan itu niat.
Innamal a'mal binniyat. Itu yang harus kita tekankan. Jadi niat kita adalah memuliakan tamu, lalu kita berikan suguhan itu. Bahkan jazakumullah, sekalipun yang disajikan itu membutuhkan biaya yang besar. Karena yang datang ini adalah tamu yang terhormat. Jadi tingkatan menghormati tamu itu juga bisa berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Ada tamu biasa, ada tamu istimewa. Untuk tamu istimewa itu hal yang wajar kalau kemudian jamuannya berbeda dengan tamu biasa. Mun tamu biasa ya wawadai untuk cocor umpamanya kan kada papan itu. Tapi mun datang ini umpamanya menteri dijurungi cocor, nah itu kada pantas, itu kada bujur itu. Dari segi muruah kada bujur itu agama. Jadi lalu kita menyediakan ya apa ngarannya ini jamuannya ini memang agak besar biayanya, tapi tidak ada yang sia-sia, semua itu tuh bernilai pada akhirat karena niatnya adalah untuk memuliakan. Memuliakan itu disesuaikan dengan kedudukannya masing-masing. Jadi tidak bisa disamaratakan ya antara yang satu dengan yang lain, sehingga pembiayaan yang dikeluarkan pun juga berbeda untuk itu. Nah, itu satu contoh. Bahkan harta yang dikeluarkan untuk diberikan kepada penjahat pun bernilai akhirat. Mau kayak apa jadi bisa kayak itu? Pokoknya gini. Di kampung kita itu ada orang yang suka usil. Ya, kelakuan yang pina kada tapi bagus lah kayak itu kan katujuh model. Ya, bila kada dibari beulah ini itu apa segala macam itu nah. Untuk meredam agar dia tidak melakukan keonaran di kampung apa, lalu kita kasih duit. Itu duit jamaah semula dicatat. Karena niatnya apa? Untuk menghindari timbulnya kemudaratan la darara wa la dirar. Nah, kita tidak boleh membiarkan ada sesuatu apapun di lingkungan kita yang bisa menimbulkan kemudaratan tanpa diambil tindakan. Tindakan itu macam-macam. Nah, diantaranya tadi tuh kita mengeluarkan biaya untuk meredam jangan sampai terjadi apa-apa. Itu yang masalah adalah harta yang bernilai akhirat. Kelihatannya itu kan urusan dunia, tapi sebenarnya itu berdampak kepada nilai akhirat. Nilai akhirat. Beberapa lagi yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengenai bagaimana jar beliau kita menjadikan harta kita tidak hanya dalam bentuk zakat, sedekah, infak yang itu sudah pasti bernilai akhirat, tetapi harta-harta kita yang lain yang dalam kesehariannya untuk kepentingan-kepentingan dunia, tetapi itu berdampak kepada akhirat. Bahkan beliau mengambil kesimpulan, ini bukan pekerjaan dunia, ini pekerjaan akhirat. Nah, kita mengeluarkan uang untuk keperluan makan sehari-hari buat keluarga kita. Nah, itu malah di dalam hadis Nabi dinyatakan sebagai sedekah yang paling afdal. Padahal itu kan hanya keperluan makan biasa saja, sehari-hari makan. Nah, tapi kalau niat kita adalah untuk apa? Menunaikan tugas kewajiban kita sebagai kepala keluarga, maka setiap suap makanan yang kita masukkan ke mulut keluarga kita itu jar Nabi adalah bernilai sedekah, sama dengan bernilai sedekah. Sedekah yang biasanya kita lakukan kan kita berikan kepada fakir, miskin, nah du'afa dan sebagainya. Nah, ini kepada keluarga kita. Jadi tidak sia-sia itu. Pembelanjaan yang kita keluarkan untuk sehari-hari makan, minum, itu kan aktivitas dunia sebujurnya, tetapi tetap dicatat sebagai bagian daripada akhirat kita. Nah, tapi kita mengetahui semua itu jamaah melalui tuntunan agama. Melalui tuntunan agama. Itu pentingnya kita duduk di majelis untuk bisa mendapatkan pemahaman bagaimana aktivitas dunia kita ini tidak melulu kita tinggalkan di dunia, tapi tetap terbawa nilainya. Nah, nilainya tetap terbawa ke akhirat itu. Jadi banyak lagi seputar pembicaraan masalah itu, bagaimana kita menjadikan urusan-urusan dunia ini tetap bernilai akhirat. Itu salah satu contohnya tadi mengenai harta benda kita.
Termasuk pekerjaan-pekerjaan kita ini yang sehari-hari dimanapun kita bekerja, kalau kita keluar dari rumah, niat kita adalah untuk memenuhi tugas kewajiban kita di keluarga, maka oleh Rasulullah SAW usaha kita itu disamakan dengan orang yang berjihad fisabilillah. Nabi ada melihat seorang laki-laki sedang mencangkul di kebun. Laki-laki itu bertubuh besar, kekar, kerjanya mencangkul. Jadi jadi sahabat yang menyertai Nabi waktu itu, ya Rasulullah, seandainya si laki-laki itu ya dia ikut serta dalam jihad fisabilillah, pasti orang itu derajatnya sangat tinggi. Lalu ujar Nabi apa? Ujar Nabi, laki-laki itu kalau dia keluar dari rumah melangkahkan kaki, yang dia keluar rumah itu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka dia fisabilillah. Jadi tidak harus laki-laki yang kekar yang tadi itu mencangkul itu dinilai rendah karena pekerjaannya hanya mencangkul di kebun. Lalu ada yang menilai, wah ini sebenarnya dengan tubuh yang seperti ini, wah ini nilainya lebih besar lagi kalau dimanfaatkan untuk berjuang jihad fisabilillah. Ini kan penilaian ya sekolah. Tapi Rasulullah mengajarkan bahwa dimanapun pekerjaan kita, kalau kita niatkan, ini menyangkut tentang niatnya Rasulullah. Ya, kita niatkan untuk memenuhi kewajiban tugas kita yang diberikan oleh Allah Ta'ala melalui amanah keluarga itu, maka itu sama dengan jihad fisabilillah. Ada beberapa kriteria, ini kembali kepada niat ini. Niat itulah yang merubah sesuatu menjadi berbeda. Nah, maksudnya sesuatu menjadi berbeda itu apa? Nilainya berbeda. Sesuatu yang mubah, yang tidak mengandung pahala, bisa berpahala gara-gara niat. Makan itu perkara mubah. Mubah itu artinya kalau dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan juga tidak berdosa. Itu mubah. Tapi kalau kita makan niatnya supaya awak kuat, bila kuat, kawa dibawa begawe. Nah, kawa dibawa sembahyang, kawa dibawa menuntut ilmu. Niatnya itu, maka makan tadi itu dicatat bernilai pahala. Bernilai pahala. Nah, itu yang artinya niat itu bisa merubah sesuatu menjadi berbeda. Jadi ketika kita keluar rumah pagi-pagi itu niatkan. Itu salah satu. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin menjadikan pekerjaan kita itu bernilai akhirat, yang dunia nih, keduniaan kita bernilai akhirat, yang kedua adalah yang dikerjakan itu halal, tidak bertentangan dengan agama. Nah itu harusnya, tidak bertentangan dengan agama. Yang ketiga, jangan sampai melalaikan tugas ibadah kepada Allah. Nah sekalipun niatnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sekalipun halal, nah tetapi melalaikan ibadah sholat umpamanya kan, ini tidak akan bernilai akhirat. Kemudian yang berikutnya dikerjakan dengan itqan. Itqan itu apa? Dikerjakan dengan sebaik-baiknya pekerjaan itu. Nah sebaik-baiknya artinya ya pekerjaan itu jangan setengah-setengah lah atau asal-asalan, jangan. Kita tuh diperintahkan untuk mengerjakan pekerjaan itu ihsan, secara ihsan ngaranya istilahnya itu, atau itqan dalam hadis Nabi. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Allah mencintai seseorang apabila melakukan pekerjaannya itu dia mengerjakannya secara itqan. Itqan itu tekun. Itqan itu penuh perhatian. Itqan itu pekerjaannya tuntas, ya, teratur, kada asal-asalan, kadang berhenti di tengah jalan. Nah, itu pekerjaan serius ngadanya, diseriusi lah begitu kan. Nah, ini minimal 4 perkara ini ada pada pekerjaan kita untuk menjadikan pekerjaan itu bernilai akhirat. Mulai dari niat, kemudian pekerjaan yang halal, tidak mengabaikan tugas kewajiban kepada Allah atau kewajiban yang lainnya kepada manusia, kemudian
Apa tadi? Itqan. Nah, ada sebutin lagi. Jangan sampai ini mengganggu orang atau bisa menimbulkan kerugian bagi orang lain. Yang kita kerjakan baik, tapi dampaknya mungkin bisa merugikan orang lain. Yang baik ini malah menjadi tidak baik karena alasan itu. Karena alasan bisa merugikan orang lain. Nah, jadi dengan alasan itu tidak bisa juga dikatakan ini menjadi baik. Nah, ini yang kelima tambahannya ini. Tapi yang pokok itu adalah 4 ini. Karena sesuatu yang halal itu bisa dipastikan adalah sesuatu yang memang tidak bisa menimbulkan akibat merugikan orang lain. Tapi sewaktu-waktu bisa saja yang halal sekalipun bisa berdampak merugikan orang lain kalau kita mungkin melakukannya terlalu berlebihan atau tidak melihat situasi dan sebagainya, itu juga berdampak. Nah, itu yang sakulah. Kemudian mengenai hadis Nabi, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin shalihin yad'u lah. Ada 3 yang tidak terputus amal seseorang ketika dia meninggal dunia, adapun yang selainnya adalah terputus. 3 ini tidak membatasi. Jadi bukan hanya cuma 3 itu saja, karena di dalam riwayat yang lain juga ada yang lebih daripada 3. Penjelasan Nabi mengenai amal yang tidak putus setelah meninggal dunia. Ini amal investasi ngarannya. Ya, seperti kalau kita menanamkan menanamkan saham dalam suatu usaha, ya, itu akan terus berkembang. Ya, selama itu ditanamkan di situ. Nah, begitu pula dalam hidup ini kita perlu juga berinvestasi. Kalau kita meninggal dunia, maka keuntungannya akan tetap kita dapatkan walaupun kita sudah berpindah tempat. Tadi disebutkan dalam hadis itu 3, yaitu sedekah jariyah. Mengenai sedekah jariyah ini, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an memberikan makna itu wakaf. Wakaf sedekah jariyah itu. Itu ijtihadnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tapi karena kalimat yang diucapkan Rasulullah SAW bersifat umum, sedekah jariyah itu, maka tidak dibatasi dalam makna wakaf. Nah, tapi sahabat memberikan maknanya seperti itu. Kemudian artinya kalau kita berwakaf, selama wakaf itu dimanfaatkan orang, sekalipun yang berwakaf itu sudah meninggal dunia, maka akan masuk terus catatan pahalanya itu selama dimanfaatkan orang wakafnya itu. Kemudian yang kedua apa tadi itu? Ilmu yang bermanfaat. Aw ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang diamalkan dan diajarkan. Jadi kan kalau diajarkan itu akan bersambung jadinya ilmu itu. Atau ditularkan katanya, diwariskan. Maka akan ada orang lain yang mengamalkan ilmu itu. Menyambung mengamalkan ilmu itu sama dengan menyambung amal kita. Jadi itu umrun sani, ujar seorang penyair Ahmad Syauqi, itu umrun sani, umur kedua. Jadi kita bisa menyambung umur. Kan kita hanya 1 umur nih, tapi kita bisa menyambung umur. Cara menyambung umur itu adalah berbagi ilmu yang bermanfaat. Jadi berbagi ilmu yang bermanfaat itu akan disambungkan orang. Jadi sekalipun kita tidak melakukannya, tapi apa yang dilakukan orang itu sama dinilai dengan kita melakukannya sendiri. Jadi ketika kita meninggal dunia, ilmu itu masih ada di permukaan, dikerjakan orang, maka dulunya itu adalah warisan kita, maka kita akan mendapatkan mendapatkan keuntungannya terus mengalir. Itu ilmu yuntauhi. Kemudian waladun shalih yad'ulah. Nah, mengenai ini ada penjelasan juga, anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Kesalehan anak itu tidak luput daripada peran orang tua, mendidik, mengarahkan. Tidak harus juga orang tua itu menjadi guru buat anaknya sehingga menjadi soleh. Peran orang tua itu bisa juga cukup mengarahkan kalau memang tidak punya kemampuan yang cukup memadai untuk mengajarkan agama, bagaimana cara beribadah, bagaimana mengetahui ilmu agama.
Tidak harus. Karena tidak semua orang tua mengerti agama. Tapi orang tua semua punya kemampuan untuk mengarahkan anaknya kepada guru yang bisa mengajarkan agama. Ada saja guru-guru yang bisa mengajarkan agama kepada anak kita, tidak harus kita. Nah, keterlibatan kita di dalam mengarahkan anak itu sama dengan guru langsung yang mengajarkan kepada anak itu. Karena kita mengarahkan, maka kita berinvestasi ngaranya. Kita telah menanamkan andil kita untuk menjadikan anak ini menjadi anak yang soleh. Jadi jamaah sekalian, itulah kenapa jadi orang tua yang sudah meninggal dunia punya anak soleh mengalirkan pahala buat dirinya, karena ketika hidup dia punya andil terhadap kesolehan anak itu, walaupun secara tidak langsung, mungkin dengan cara mengarahkan tadi itu. Nah, itu menjadi mengambil bagian juga. Bisa juga bukan orang tuanya, bisa juga orang lain yang mungkin membantu soal pembiayaan pendidikannya misalnya, sehingga dengan pendidikan yang dicapainya itu dia bisa mencapai kesolehan. Tetapi kan di situ ada andil orang lain yang membantu biaya pendidikannya. Nah, jadi tidak hanya yang terlibat dalam soal ilmunya, tetapi juga menyangkut segala keperluan yang ada kaitannya dengan ilmunya itu, termasuk diantaranya pembiayaannya. Nah, bahkan juga tempat di mana disediakan untuk keperluan mendidik orang menjadi soleh dalam lembaga pendidikan kebanyakan. Nah, menyediakan tempat, karena perlu tempat untuk berteduh, ya kan, supaya jangan kepanasan, supaya jangan kehujanan, ya, supaya tertib dalam menuntut ilmu. Nah, ini tidak diberikan kepada perorangan, tetapi diberikan dalam bentuk sarana, umpamanya kan, di mana dengan sarana itu memberikan dampak kepada nanti akan lahir dari situ anak-anak yang soleh karena diberikan pendidikan seperti itu. Nah, ini juga termasuk diantara yang waladin soleh yad'ulah adanya. Nah, karena itu juga jamaah sekalian, kita jangan melupakan untuk mengajarkan kepada anak-anak kita itu untuk berterima kasih kepada guru-gurunya dan berterima kasih kepada orang-orang yang mungkin dia tahu atau tidak tahu kalau ada orang lain ya tanpa sepengetahuannya ikut andil juga untuk membesarkan dia. Membesarkan itu tidak hanya membesarkan tubuh, tapi membesarkan ilmunya, membesarkan jiwanya, membesarkan akhlaknya, membesarkan masa depannya. Tidak mesti orang tua itu, pasti ada orang lain yang mungkin secara tidak langsung disadari atau tidak sadari ikut andil. Karena itu juga harus didoakan semuanya itu. Demikian kira-kira apa yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih guru atas penjelasannya yang cukup jelas. Mudah-mudahan ini menjadi pedoman hidup kita. Terima kasih guru, dan waktu sudah habis. Dipersilahkan untuk membaca doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wa na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa mubaraka wa tafarraqana min tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana 'allimna wa zidna ilma. Allahumma sawqa ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa salihan taqabbala. Allahumma ij'alna من العلماء العاملين بجاه سيد المرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.